بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي jamaah musalla al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita berada di dalam babul amri bil muhafazati ala sunnah wa adabiha. Bab tentang perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adab terhadap sunnah. Kita akan baca hadis yang kedua di dalam bab ini, atau hadis nomor 157. Kita baca hadisnya an Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minha al-qulubu wa dharafat minha al-uyunu. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Qala أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis yang telah kita baca ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Kalimat Imam Tirmidzi hasan sahih, para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan hasan sahih. Hasan sahih maksudnya adalah hadis tersebut kemungkinan yang pertama diperselisihkan oleh sebagian ulama mengatakan hasan, di sebagian ulama mengatakan sahih. Atau pengertian yang kedua,
jalur hadis ini sangat banyak, ya, sehingga jalur A derajatnya hasan, jalur yang B derajatnya sahih. Ini ungkapan Imam Tirmizi dengan kalimat hasan sahih. Al-muhim, hadis ini banyak dikeluarkan oleh para ulama, ya. Imam Tirmizi mengeluarkan kitab ini, hadis ini dalam kitab Al-Ilmu dari bab Majaa fil akhdhi bis sunnah wa ijtinabil bid'ah. Hadis-hadis tentang berpegang kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. Dan juga di sini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dikeluarkan juga dalam kitab Abu Daud dan Ibnu Majah dan juga para imam yang lain. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian sampai sanadnya kepada Al-Irbad bin Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah As-Salami memiliki kunyah Abu Najih atau Aba Najih. Beliau adalah seorang sahabat. Jadi sanadnya sampai kepada sahabat Irbad bin Sariyah, sahabiyun, dia adalah seorang sahabat, kana min ahli suffah, dan dia termasuk ahli suffah. Ahli suffah yang tinggal di emperan-emperan masjid bersama sahabat yang lain, di antaranya Abu Hurairah. Wasakana asy-Syam, dia pernah tinggal di Syam dan meninggal pada tahun 75 Hijriyah di Hims. Beliau Al-Irbad bin Sariyah adalah orang yang banyak menangis, yang suatu ketika menginginkan untuk ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Tabuk. Di mana perang Tabuk kita ketahui itu adalah perang yang sangat sulit, karena perang di masa pacaklik, cuaca yang sangat panas, maka disebut Ghazwatul Usrah, perang di masa sulit, ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan izin kepada Irbad bin Sariyah untuk dia berangkat di dalam perang Tabuk, disebabkan karena tidak adanya perbekalan, ya, yang dimiliki oleh Irbad bin Sariyah. Kemudian Irbad bin Sariyah ini radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, membawakan hadis ini, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, mau'izatan balighatan, dengan mau'izah balighah yang sampai kepada hati alias menyentuh. Karena al-wa'dhu, ya, al-wa'dhu, mau'izah adalah mengingatkan kepada sesuatu yang melembutkan hati, baik itu mau'izah berupa targhib maupun tarhib. Targhib ini dibacakan ayat dan hadis, anjuran-anjuran untuk berbuat amal, atau tarhib, ancaman-ancaman, ya, untuk meninggalkan suatu kemaksiatan. Maka yang namanya mau'izah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sering memberikan mau'izah, nasihat kepada sahabatnya, tetapi kadang-kadang, ya, tidak setiap hari, kadang-kadang. Dan kali ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat menyentuh. Wajilat minhal qulub, kata Irbad bin Sariyah. Wajilat minhal qulub, wajilat maknanya adalah khafat, takut. Dari nasihat tersebut hatinya berguncang hatinya karena rasa takut dengan nasihat tersebut.
Ya, sebagaimana Allah berfirman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Artinya gemetar hati mereka karena rasa takut dengan nasihat tersebut. Berarti bisa kita bayangkan nasihat tersebut begitu mendalam, begitu menyentuh di hati-hati para sahabat. Kemudian kata Irbad bin Sariyah, wa zarafat minhal uyun, dan mengalir ya dari nasihat tersebut, karena nasihat tersebut al-uyun, mata. Maksudnya adalah air mata. Air mata itu mengalir ya karena saking nasihat tersebut menakutkan dan menyentuh ya. Dan ini merupakan kinayah bahwa para sahabat ini sedih, bahwa para sahabat ini menangis ketika mendengarkan nasihat tersebut. Faqulna, maka kami bertanya ya atau berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat muwaddi', nasihat orang yang berpisah. Seakan-akan nasihat ini nasihat orang yang ingin bepergian jauh. Sebab orang yang bepergian jauh biasanya nasihatnya adalah nasihat yang penting, nasihat yang menyentuh. Tidak mungkin dia berkata yang bertele-tele, ya, karena ini adalah nasihat orang yang ingin berpisah. Seakan-akan begitu, ya Rasulullah, kata Irbad, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat orang yang ingin berpisah. Maka Irbad bin Sariyah berkata, fa'ausina, maka wasiatkanlah kepada kami. Maka dia meminta nasihat kepada Nabi SAW, meminta wasiat kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memberikan wasiat. Qala, Nabi bersabda, usikum bitaqwallah. Kata Nabi, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Jadi Nabi SAW memberikan wasiat kepada sahabat ya, dengan wasiat yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang memiliki kitab dari sebelum kalian dan kepada kalian, yaitu wasiatnya adalah untuk kalian bertakwa kepada Allah. Dan takwa ini merupakan pokok daripada suatu kebaikan. Dan makna takwa yang dijelaskan oleh para ulama di antaranya adalah mentaati Allah dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan ilmu dan basirah. Ini definisi takwa, atau biasa kita mengenal takwa itu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Ada juga ulama mendefinisikan takwa itu an ta'budallaha binurin minallah, engkau beribadah kepada Allah dengan cahaya dari Allah. Tarju sawaballah, mengharapkan pahala dari Allah. Wa an tatruka ma harramallahu ala nurin minallah, engkau meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah ya karena cahaya dari Allah, maksudnya ilmu ya. Kemudian wa takhsha iqaballah, dan engkau takut akan ya iqab, azab dari Allah. Itu definisi at-taqwa. Sebagian ulama memberikan
definisi seperti dalam sebuah syair, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Meninggalkan dosa baik yang kecil maupun yang besar, maka itulah yang disebut dengan takwa. Maksudnya dosa besar maupun dosa kecil kita tinggalkan, maka itulah yang dimaksud dengan takwa. Kemudian wa'mal, dan dia melakukan amal kamashin fawqa ardi syauqi yahdhar ma yara. Dan orang yang bertakwa ini digambarkan seperti orang yang berjalan di atas muka bumi yang penuh dengan duri. Ya, dan dia hati-hati terhadap jalan tersebut. Dia khawatir kakinya menginjak duri tersebut. Duri-duri ini adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. La tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Orang yang bertakwa itu tidak meremehkan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar itu tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Inilah definisi takwa. Jadi takwa ini dari kata al-wiqayah, al-wiqayah ini artinya menjaga, perisai, tameng. Kenapa disebut at-taqwa sebuah perisai? Karena orang yang bertakwa adalah orang yang membentengi, melindungi dirinya dari azab Allah. Namanya orang bertakwa, melindungi dirinya dari siksaan Allah, dari azab Allah, dari kemurkaan Allah. Dan tidak mungkin perisai tersebut, pelindung tersebut tercapai kecuali dengan melakukan amal saleh, perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, sehingga kita terjauh daripada azab Allah. Dan itu semua tidak akan terjadi, tidak akan tercapai kecuali dengan ilmu kita belajar mana jalan-jalan perintah, mana jalan-jalan larangan, mana jalan yang nyaman, yang bersih, dan mana duri-duri yang harus kita tinggalkan. Dari mana kita tahu? Dari ilmu. Maka belajar, ta'lim, menjadikan kita tahu ini larangan, ini perintah, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Barulah kita mengetahui jalan tersebut sehingga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin seorang bertakwa tanpa ilmu. Kemudian setelah Nabi SAW mewasiatkan dengan wasiat yang pertama, yaitu bertakwa kepada Allah, yang kedua dia mengatakan was-sam'i wat-tha'ah, was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum abdun. Hendaklah kalian dengar dan taat. Maksudnya dengar dan taat di sini kepada ulil amri, kepada penguasa kaum muslimin, yaitu was-sam'i wat-tha'ah, mendengar. Kamu dengar jika dia berbicara, ulil amri, wat-tha'ah, dan taat jika dia memerintahkan. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun, meskipun yang menjadi amir kalian, yang menjadi penguasa kalian adalah seorang budak, meskipun itu terjadi. Seandainya seorang budak dia menjadi amir kalian, menjadi khalifah, menjadi penguasa, maka wajib bagi kalian untuk dengar dan taat. Ini nasihat Nabi SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu,
Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri, ya, ulil amri, orang-orang yang mengurusi urusan kalian. Ulil amri, penguasa kaum muslimin di antara kalian, kita taati. Dan zahir hadis menunjukkan wajibnya kita mendengar dan taat kepada ulil amri, meskipun ulil amri tersebut bermaksiat kepada Allah, ya, bermaksiat kepada Allah. Apabila yang dia perintahkan bukan maksiat, bukan kemaksiatan. Saya ulangi, kita wajib taat kepada ulil amri meskipun ulil amri tersebut mungkin ahli maksiat, selama yang dia perintahkannya adalah bukan kemaksiatan. Jangan kita mengatakan, saya nggak mau taat kepada engkau karena engkau korupsi, saya tidak mau taat kepada engkau karena engkau zalim. Meskipun pemimpin zalim, dari zahir hadis ini, ya, tetap kita wajib, ya, mendengar dan taat selama apa yang diperintahkannya bukan kemaksiatan. Karena maksiat ulil amri urusan dia. Kewajiban kita adalah mengikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu taat kepada ulil amri dalam permasalahan yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, isma wa ati' wa in daraba zahrak wa akhadha malak. Bahkan kata Nabi lebih keras lagi, dengarkan dan taati pemimpin kalian meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu diambil, tetap tidak mengurangi hak ulil amri untuk ditaati. Inilah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selama apa yang diperintahkan oleh ulil amri adalah masalah yang maslahat, bukan permasalahan maksiat. Adapun jika yang diperintah adalah permasalahan maksiat, maka tidak wajib bagi kita untuk mendengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ta'atu fil ma'ruf." Karena ketaatan itu pada sesuatu yang maha kebaikan. Jika disuruh maksiat, maka tidak boleh taat. Tetapi jika diperintahkan ada sesuatu yang umum, maka wajib bagi kita untuk taat kepada ulil amri. Maka Allah nggak boleh menghinakan, apalagi kita umum, nggak boleh demonstrasi, tidak boleh membuat kerusuhan di tengah-tengah pemerintahan kaum muslimin. Inilah nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang kedua, yang Allah berikan Rasul kaitkan takwa kepada Allah dengan taat kepada ulil amri. Hal ini sangat penting, ya, sangat penting, karena kalau tidak terjadi ketaatan kepada ulil amri, maka dampak buruknya di antaranya adalah kekacauan, pertumpahan, ya. Maka tidak terjadi pertumpahan darah, tidak mungkin terrealisasi ketakwaan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan nasihatnya yang ketiga, wa innahu man yashrikum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya bagi orang yang hidup minkum di antara kalian fasayara ikhtilafan katsira, maka dia benar-benar akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada sahabatnya kejadian setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian
Sesudah kematian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan menjumpai, dia akan melihat istilah kafirah, perbedaan, perselisihan yang sangat banyak di tengah kaum muslimin di dalam akidah, di dalam agama maupun di dalam manhaj. Dan ini wakil, dan ini terjadi, ya terjadi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkannya demikian. Tetapi apakah cukup Nabi mengabarkan demikian? Nabi memberikan solusi, Nabi memberikan jalan keluar dari perselisihan, perpecahan umat tersebut. Artinya perpecahan tersebut tercela, perselisihan tersebut tercela, dan kita berusaha untuk keluar dari perpecahan tersebut. Dan bagaimana jalan keluarnya? Mulai kembali dari perpecahan tersebut. Ya, Nabi memberikan solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Yaitu apabila kalian menjumpai perselisihan di tengah umat, baik itu perselisihan dalam masalah akidah, dalam masalah agama, di dalam masalah manhaj, yang hukum tertentu berselisih kaum, maka fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Jadi inilah nasihat Nabi, berpegang teguh kepada sunnahku. Apakah cukup? Tidak. Yaitu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, dan berpegang teguh kepada khulafa'ir rasyidin. Siapa khulafa'ir rasyidin? Khulafa'ir rasyidin ya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya, Abu Bakar ya menjadi khalifah yang mengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan umat. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan khalifah yang pertama di umat ini berdasarkan nas dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya secara tidak langsung, yaitu di antaranya dari dalil yang menguatkan bahwasanya Abu Bakar adalah manusia terbaik, sahabat terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagaimana seorang wanita melakukan suatu perkara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian perempuan tersebut mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak terjadikan. Bagaimana jika aku tidak mendapatimu? Artinya kemana aku lari? Kemana aku menyelesaikan sengketa? Di mana aku melaju jika engkau tidak ada? Maka kata Nabi, ini adalah krim. Datanglah ke Abu Bakar. Ini menjadi isyarat bahwasanya setelah Rasul ya adalah kepemimpinan yang Abu Bakar. Kemudian Nabi juga pernah memilih ya Abu Bakar menjadi imam bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit. Siapa yang menjadi imam? Tak ada yang berani. Ada yang berani. Ya, maka Nabi menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Kemudian juga Abu Bakar pernah ditunjuk sebagai amir di dalam amir haji, perjalanan haji pada tahun ke-9. Ini menunjukkan bahwasanya ya Abu Bakar Siddiq ya merupakan sahabat terbaik dari akidah Sunnah wal Jamaah. Abu Bakar Siddiq sahabat yang paling mulia, paling utama di antara sahabat yang lain berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kemudian setelah itu Khulafaur Rasyidin dilanjutkan Umar, dan Umar ini kekhalifahan ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Abu Bakar menunjuk langsung Umar yang pantas setelah Abu Bakar, yaitu Umar. Karena memang
Abu Bakar dan Umar, dua sahabat Nabi yang selalu bersama. Banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca ketika aku bersama Abu Bakar dan Umar. Ketika aku berjalan bersama Abu Bakar dan Umar, selalu disebut Abu Bakar dan Umar. Artinya memang ya saking dekatnya Abu Bakar dan Umar. Maka yang ketiga, Umar memberikan isyarat untuk membentuk ahli syura, beberapa orang ya bermusyawarah untuk menunjuk siapa penggantinya selanjutnya, dan terpilihlah ya Utsman radhiyallahu anhu, kemudian dilanjutkan dengan Ali bin Abi Thalib. Maka inilah ya yang dimaksud dengan khulafair rasyidin al-mahdiyyin, yaitu berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnahnya khulafai ar-rasyidin. Dan sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin seakan menjadi satu kesatuan, ya, satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan, karena sunnahnya khulafa ar-rasyidin merupakan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin khulafa ar-rasyidin menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian addu 'alaiha bin nawajiz. Nabi mengatakan bukan hanya berpegang biasa, tapi berpegangnya itu dengan addu 'alaiha. Addu 'alaiha maksudnya adalah gigit. Gigit 'alaiha. 'Alaiha, lihat domir 'alaiha. Haknya kembali ke mana? Ke sunnah dan khulafair, sunnah Rasul dan sunnah khulafair rasyidin. Ya, Nabi tidak membaginya dengan alaihima keduanya, tapi alaiha. Domir ha ini menunjukkan bahwasanya sunnah Rasul dengan sunnah khulafair rasyidin satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ini merupakan manhaj, cara kita beragama, memahami hadis dengan pemahamannya khulafair rasyidin, yakni para sahabat. Ini merupakan manhaj, cara kita beragama, cara kita mengambil agama, pemahaman, yaitu dengan memahami apa yang dipahami oleh para sahabat. Inilah yang disebut dengan manhaj. Addu 'alaiha, gigit dia. Ini merupakan kiasan, kinayah, bahwa sunnah itu bukan makanan yang perlu digigit, bukan berupa fisik, tapi merupakan kinayah untuk kita pegang dengan pegang yang sangat erat. Bukan pegang dengan tangan, tapi gigit dengan gigi yang paling ujung dari geraham kita. Agar apa? Agar tidak lepas. Ini menunjukkan kuatnya pegangan kita kepada sunnah. Wajib bagi kita berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini hukumnya wajib. Dan lebih wajib lagi jika terjadi perselisihan di tengah umat. Jika terjadi perselisihan di tengah umat, jangan bingung, jangan bimbang. Nabi SAW telah memberikan jalan keluar, yaitu berpegang teguh kepada sunnah dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Inilah solusi umat, jalan terbaik, manhaj yang diajarkan oleh Rasul, nasihat yang dinasihatkan kepada Rasul dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yaitu untuk kita berpegang teguh kepada sunnahnya dan sunnah khulafair rasyidin, yakni sunnahnya para sahabat. Jadi itu nasihat yang ketiga. Kemudian Nabi menegaskan dengan kalimat berikutnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian, hati-hati kata Nabi, wa muhdatsatil umur, ya, sesuatu yang baru di dalam masalah umur. Umur artinya asyu'un, ya, urusan. Hati-hati dalam masalah urusan ini. Urusan ini maksudnya adalah ad-din, agama. Karena Nabi SAW tidak mengurusi urusan dunia. Nabi diutus mengurusi urusan akhirat. Maka hati-hati dalam perkara baru dalam urusan agama. Membuat agama-agama baru, syariat-syariat baru, amalan-amalan baru yang tidak ada dasar dan contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang memberikan nasihat ini? Nabi sendiri. Iyyakum, hati-hati kalian kepada sesuatu yang baru. Hati-hati kepada sesuatu yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya sesuatu yang baru itu bid'ah, dan bid'ah itu termasuk ya dhalalah, kesesatan. Ini nasihat yang sangat mendalam dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari Irbad bin Sariyah. Maka jamaah sekalian, banyak fawaid, banyak faidah dari hadis ini. Bahkan sebagian ulama ya mengarang suatu kitab dari hadis ini, ya, membawakan belasan bahkan puluhan fawaid, faidah, pelajaran yang sangat berharga untuk umat dari hadis Irbad bin Sariyah ini. Maka setidaknya ada 9 ya poin atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran atau kita ambil poin, yaitu disyariatkannya memberi nasihat. Disyariatkannya memberi nasihat. Karena Nabi SAW memberi nasihat kepada sahabat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya juga menyuruh ya kepada nabinya untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Ulaika allazina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui hati-hati mereka. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Wa'izhum, dan berikan nasihat kepada mereka. Jadi Nabi disuruh untuk memberikan nasihat kepada mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan katakan kepada mereka ya pada diri-diri mereka suatu perkataan yang menyentuh. Berikan nasihat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh ud'u ila ya sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ya ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga dengan nasihat yang baik. Ya. Kemudian juga Nabi SAW pernah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Maka ya seyogianya kita memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Ya. Dan adab memberi nasihat yang pertama ikhlas kepada Allah. Kita memberikan nasihat kepada saudara kita ikhlas karena Allah. Ya. Bukan karena kita benci, bukan karena kita merasa lebih baik, tapi karena memang ini adalah perintah dari Allah. Jadi kunci adab dari seorang yang memberikan nasihat harus memberikan ya keikhlasan di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, adabnya lemah lembut. Ya, enggak boleh kasar kepada kaum muslimin. Kaum muslimin ya harus kita berkasih sayang kepada mereka. Memberikan nasihat yang baik. Ya. Kemudian sabar dalam memberikan nasihat. Terkadang ada yang mengolok-olok, ada yang mencemooh, ada yang mencibir, ya, itu biasa. Maka sabar dalam menasihati kaum muslimin dengan cara yang terbaik dan tidak memberikan nasihat di depan umum, menyebut nama di depan umum, maka ini bukanlah adab di dalam memberikan nasihat. Bahkan merupakan hak seorang muslim kepada muslim yang lain, yaitu memberikan nasihat. Ya, karena Nabi SAW bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Ya, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Ya, selain menjawab salam, menyuruh orang sakit dan lain-lainnya, maka ya di antaranya adalah izastansahaka fansah lahu. Apabila dia minta dinasihati, maka wajib bagi kita menasihatinya. Ya, terkadang orang butuh nasihat ya dalam kehidupan, ya, maka berikan nasihat. Ini merupakan hak muslim atas muslim yang lainnya, yaitu diberikan nasihat. Pelajaran yang kedua,
keutamaan salafus salih, keutamaan as-salaf as-salih. As-salaf artinya orang yang hidup terdahulu, ya, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu namanya disebut salaf karena kita orang belakangan. Ya, as-salaf. Ya, as-salaf as-salih, yang saleh, yang berbuat baik. Maksudnya adalah sahabat. Definisi as-salaf maksudnya adalah as-sahabat, sebab orang yang hidup di zaman Nabi adalah ya sahabat. Kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka inilah disebut dengan as-salaf, as-salafus salih. Jadi kita beragama disuruh mengikuti as-salafus salih. Yang ini mengikuti agamanya Abu Bakar, mengikuti agamanya Umar, mengikuti agamanya Utsman, mengikuti agamanya Ali dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Ya, kenapa? Karena kita lihat dari hadis ini, mereka adalah orang-orang yang baik. Lihat Irbad bin Sariyah mengatakan zarafat minhal uyun, air matanya berlinang. Ya, kemudian hatinya menjadi takut dengan nasihat. Siapa yang mendapatkan nasihat hatinya bergemetar? Siapa yang mendapatkan nasihat matanya bercucuran karena ketakutan? Bukankah ini adalah orang-orang terbaik? Bukankah ini orang-orang yang pilihan? Adapun kalau bukan orang-orang yang pilihan, tidak mungkin digambarkan oleh Irbad bin Sariyah dalam keadaan yang demikian. Maka keadaan yang baik mereka kita ikuti, kita contoh, ya, karena mereka adalah barometer, potret kehidupan-kehidupan yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sifat mereka adalah memang ya suka nangis, ya, wa idza sami'u ma unzila ila rasul, dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, tara a'yunahum tafidu minad dam'i, yaitu kamu lihat mata-mata mereka itu basah, ya, mengalir dari mata tersebut membasahi pipi mereka. Mereka ini ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah puji di dalam Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ainan la tamassuhuman naru, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu ainun bakat min khasyatillah, mata yang sedih, ya, karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, ya, yaitu mata yang begadang, yang tidak tidur karena menjaga perbatasan di dalam jihad, dalam perang di jalan Allah. Oleh karena itu wajib kita mencintai sahabat. Wajib bagi kita memohonkan ampun kepada mereka dan mengikuti meneladani mereka. Abdullah, ya, bin Mas'ud pernah berkata, man kana minkum, ya, muta'assiyan, jika di antara kalian ingin meneladani seseorang, falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian meneladani sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarru hazil ummah quluban, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Wa a'maquha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, yang paling sedikit takallufnya, membebani dirinya. Kemudian wa aqwamuha hadiyan, yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanuha halan, yang paling baik keadaannya. Qauman, suatu kaum, ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyyi, suatu kaum yang Allah pilih, mereka itu Allah pilih untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah mereka, baca kisah-kisah mereka, kenali keutamaan-keutamaan mereka, jadikan mereka idola.
fattabi'uhum, maka ikuti mereka, asarahum, asar-asar mereka, perkataan-perkataan mereka, fa innahum 'alal hudal mustaqim, maka sungguhnya mereka para sahabat itu berada di atas hidayah yang lurus. Maka dianjurkan bagi kita mengucapkan sahabat dengan doa radhiyallahu anhu. Maka tidak boleh kita mencela sahabat, karena sahabat dilarang dicela oleh Nabi SAW, sebagaimana sabdanya, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadih, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhud, seandainya di antara kalian berinfak seperti gunung emas, zahaban, gunung Uhud bentuknya emas kita infakkan, ma'adraka mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan sebanding dengan sedekahnya para sahabat satu mud, dan tidak juga mengimbangi setengahnya. Maksudnya apa? Kuatnya iman, amal mereka di masa-masa sulit, amal kita dibandingkan mereka jauh sangat berbeda. Ini merupakan keutamaan para sahabat. Maka kita disuruh berdoa sebagai adab kepada sahabat dengan doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah lalu daripada iman. Dan janganlah engkau menjadikan hati-hati kami gilan, hasad, dengki kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga yaitu bertakwa kepada Allah. Pelajarannya yaitu kita disuruh bertakwa kepada Allah. Dalam hadis ini dikatakan usikum bitaqwallah, aku wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Nabi juga mengatakan ittaqullaha haitsu ma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah di mana saja engkau berada dan ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik tersebut akan menghapus dosa perbuatan buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik. Kemudian yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. In akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Pelajaran yang keempat dari hadis ini yaitu kita disuruh mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Karena Nabi bersabda was-sam'i wat-tha'ah. Akan tetapi di sini diingat, tidak boleh kita mentaati ulil amri di dalam masalah maksiat. Karena Nabi SAW meskipun menyuruh untuk mendengar dan taat, tapi diikat dengan sabda Nabi yang lain, la ta'ata fi maksiatillah, tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, wa innama ta'atu fil ma'ruf, karena sesungguhnya taat itu kepada kebaikan. Kemudian Nabi SAW bersabda, alal mar'il muslim, atas seorang muslim wajib as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, fi mauhibba wa karih, dari apa yang dia cintai, dia senangi, atau yang dia benci, illa idza yu'maru bimaksiyati, kecuali apabila dia diperintah untuk bermaksiat. Fa in umira bimaksiatin, jika diperintah untuk maksiat, fala sam'a wala ta'ah, tidak boleh dengar dan enggak boleh taat. Dan kezaliman penguasa itu karena kezaliman rakyatnya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydihim, dan apa yang menimpa kalian dari suatu musibah, maka itu karena perbuatan tangan-tangan kalian.
Jangan selalu kita menyalahkan penguasa zalim, penguasa fasik, ya, berbuat salah dan berbuat ini tanpa kita memperbaiki diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami mengganti, ya, menguasai sebagian kaum yang zalim kepada sebagian yang lain. Kenapa? Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Pemimpinnya demikian, ini adalah buah hasil dari amal rakyatnya. Ya, rakyatnya baik, ya Allah akan utus pemimpin yang baik. Jadi untuk memperbaiki kualitas pemimpin, perbaiki kualitas rakyatnya dulu. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara, ya. Diri kita dulu, keluarga kita, baru nanti kita berharap pemimpin yang baik. Dan tidak boleh kita menumpahkan darah, berdemo, mengkudeta, ya, memberontak kepada ulil amri. Kita harus punya adab kepada mereka, ya. Dan ini adalah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dampak buruk jika kita memberontak kepada penguasa adalah pertumpahan darah, ya. Dan ini sangat dihindari oleh syariat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatlir rajulin muslimin. Sesungguhnya hilangnya, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari terbunuhnya satu orang muslim. Satu orang muslim ini darahnya berharga, maka dijaga darah-darah kaum muslimin agar tidak tumpah. Nah, di antara sebab pertumpahan darah adalah memberontak kepada ulil amri. Maka inilah yang kita jaga, ya. Maka inilah hikmah kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri meskipun dia adalah seorang budak. Artinya tidak mungkin seorang budak jadi pemimpin, tapi ini pengandaian Nabi SAW, saking wajibnya kita taat kepada ulil amri meskipun ulil amri itu, ya, adalah seorang yang bukan terhormat. Yang kelima, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah terjadinya perpecahan dan perselisihan di tengah kaum muslimin, dan ini merupakan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu kita imani karena memang sudah terjadi, ya. Dengan sabda Nabi, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka enggak perlu heran, enggak perlu bingung, ya, kenapa umat terpecah, karena Nabi yang mengatakan, barang siapa yang hidup, ya, setelahku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, sebagaimana juga dalam hadis yang lain, ala inna min qablikum min ahlil kitab. Ketahuilah sesungguhnya orang yang sebelum kalian dari ahlul kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Ahlul kitab, orang Yahudi itu terpecah, kata Nabi SAW, menjadi 72 golongan. Wa inna hazil ummah sataftariku ala 73. Dan umat ini, umat Nabi Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan. Nabi melanjutkan, sintani wa sab'una finnar, 72 golongannya di neraka, wahidah fil jannah, dan satu di surga. Wahia, apa itu? Al-jamaah, yaitu al-jamaah. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Jamaahnya sahabat, jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan jamaah pada zaman ini, bukan. Nabi memberikan sifat, bukan ta'yin, menyebutkan orang, menyebutkan kelompok, bukan. Bukan nama, bukan, tapi sifat, yaitu al-jamaah, berpegang teguh kepada jamaah. Apa yang dimaksud dengan jamaah di sini? Jamaahnya para sahabat. Sebab Nabi berbicara pada sahabat, yaitu jamaahnya sahabat. Apa yang menjadi agama pada zaman sahabat itu kita pegang. Apa yang menjadi amal mereka itu yang kita pegang. Apa yang menjadi pemahaman mereka terhadap agama, akidah, itu yang kita pegang. Ini kita berada di dalam jamaah. Meskipun hidup kita berbeda, kita masuk dalam jamaah mereka.
Meskipun kita sendirian, kita masuk ke dalam jamaah. Karena apa? Agama kita, akhlak kita, pemahaman kita, manhaj kita, cara beragama kita sama dengan jamaah itu. Ini yang dimaksud dengan al-jamaah. Bisa dipahami? Kemudian pelajaran berikutnya yaitu yang ke-6. Jalan selamat dari perpecahan dan perselisihan tersebut adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Tinggalkan pendapat A, tinggalkan pendapat B, mazhab H, mazhab B, ulama A, ulama B, tapi kita pegang Al-Quran, Sunnah dan pemahaman salafus saleh. Inilah jalan selamat, ya, solusi di dalam perselisihan umat. Yaitu kita disuruh berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah para as-salafus salih. Dari hadis ini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat yaitu khulafa ar-rasyidin. Nabi juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Ya, Allah juga mengatakan, maka jika mereka itu beriman seperti apa yang kalian itu beriman, faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Ini menunjukkan kita disuruh untuk beriman seperti berimannya para sahabat. Ya, wa in tawallaw fa innama fi syiqaq, maka jika mereka berpaling maka sesungguhnya itu adalah permusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang awal terdahulu, minal muhajirin, dari orang-orang muhajirin, wal ansar, dan ansar yakni sahabat, walladzi ittaba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, jejaknya kaum muhajirin dan jejaknya ansar, mengikuti jejak mereka, jejak para sahabat. Siapa saja kita yang mengikuti mereka, tabi'in yang mengikuti mereka bi ihsan dengan baik, apa balasannya? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Ya, waradu anhu, dan mereka juga ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah menyiapkan bagi mereka surga, tajri min tahtihal anhar, ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selamanya. Zalikal fawzul azim, demikianlah kesuksesan yang besar, kemenangan yang besar pada jalan ini, yaitu jalan mengikuti sahabat. Sebab Allah meridhoi mereka, meridhoi sahabat, yaitu muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka tugas kita dalam beragama mengikuti jejak-jejak mereka di dalam beragama. Apa yang menjadi agama pada mereka, jadikan agama pada hari ini. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman mereka, jangan jadikan bagian agama pada hari ini. Inilah manhaj, jalan cara kita beragama. Jangan membuat kreasi baru, jangan membuat karya-karya baru di dalam masalah agama. Kemudian Nabi SAW bersabda, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini merupakan pujian kepada para sahabat. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kuntum, kalian. Nabi bersabda kepada sahabat, kalian adalah sebaik-baiknya manusia. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, ya, yang keluar kepada manusia. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, qarni, pada zamanku. Berarti orang yang hidup pada zamanku, yaitu para sahabat, kata Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang yang setelah mereka. Siapa setelah mereka? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang setelah merekanya lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi terbaik umat ini.
maka ikuti jejak mereka di dalam beragama. Yang ketujuh, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu menjauhi perbuatan bid'ah. Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, dan jauhilah perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka sesungguhnya setiap sesuatu yang baru disebut dengan bid'ah. Bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi adalah tariqatun fid din, suatu jalan di dalam agama, tata cara di dalam agama, mukhtari'atun yang dibuat-buat, tidak ada sumbernya, tudahi syariah yang menyerupai syariat, yaqsudu biha suluk 'alaiha al-mubalaghah yang dimaksudkan untuk berlebih-lebihan di dalam beragama. Enggak puas dengan angka dari Rasul, enggak puas dengan tata cara dari Rasul, dia bikin-bikin, ya dia tambah-tambah lagi atau dikurang-kurang lagi di dalam beribadah kepada Allah, di dalam beribadah. Bukan di dalam masalah muamalah atau dalam urusan dunia. Sesuatu yang baru dalam urusan dunia tidak buruk. Ada yang buruk, ada yang baik dalam urusan dunia, ya. Mikrofon bid'ah bukan. Karena ini bukan urusan Nabi. Karena ini bukan urusan agama. Ini wasilah. Ya, ini urusan dunia. Urusan dunia kita yang terbaik, yang termodern. Adapun dalam urusan agama, ya, dalam urusan agama harus yang paling sesuai dengan sumbernya. Maka jauhi perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku dan aku ridho kepada kalian Islam sebagai agama. Sudah sempurna. Sesuatu yang sempurna tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Inilah yang dimaksud dengan agama Islam yang sempurna. Nabi SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada surga dan sesuatu yang dapat menjauhkan dari api neraka kecuali sungguh telah dijelaskan untuk kalian. Jadi Nabi udah jelasin semuanya. Enggak perlu pendapat, enggak perlu teori ini, enggak perlu tambahan, enggak perlu catatan kaki. Nabi sudah jelaskan semua jalan yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari api neraka. Cukupkan diri dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama, maka tidak ada baginya fahuwa raddun, maka dia termasuk yang tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, dan barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada contohnya dariku, ya, yang bukan merupakan urusanku, maka amalannya itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ke-8, ya, setiap bid'ah adalah sesat. Siapa yang mengatakan demikian? Bukan Ustadz A, bukan Ustadz B, melainkan sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi? Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap semua bid'ah sesat. Ya, maka Imam Malik rahimahullah, di perkataan Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil Islam bid'atan, barang siapa yang melakukan suatu bid'ah di dalam Islam, yaraha hasanatan, dia menganggapnya bid'ah tersebut baik. Apa kata Imam Malik? Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka dia seakan-akan telah menuduh bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Seakan-akan ada sesuatu yang belum disampaikan oleh Nabi. Syariat ini seakan-akan belum lengkap. Nabi belum nyampaikan, sehingga aku tambahkan. Ini yang terbaik. Ini ada pendapat yang lebih baik. Padahal, ya, Islam sudah sempurna. Ini perkataan siapa?
perkataan Imam Malik. Kemudian Abdullah bin Umar pernah berkata, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Fa in ra'ahan nas hasan, meskipun manusia menganggapnya baik. Kembalikan kepada Nabi. Nabi mengatakan setiap bid'ah sesat. Ya, meskipun manusia menganggapnya, membaginya, ya, ada hasanah dan ada sayyi'ah. Kita ikuti Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Jangan dengarkan omongan manusia, tapi kita dengarkan sabda Nabi SAW. Yang kesembilan, setiap kesesatan tempatnya di neraka, ya, karena Nabi mengatakan kullu bid'atin finnar. Ini bukan menjadi konsekuensi orang yang melakukan amal bid'ah lantas kita sebut dia di neraka. Tidak. Kita tidak menjudgment, kita tidak boleh memastikan seseorang bisa masuk neraka, tidak. Tapi ini adalah ancaman. Seperti orang yang minum khamr akan begini, orang berzina akan begini, orang yang riba akan begini. Demikian juga dengan orang yang melakukan perbuatan bid'ah, diancam perbuatannya dengan ancaman neraka. Adapun orang yang melakukan perbuatan bid'ah belum tentu masuk neraka. Bisa jadi dia tidak tahu, bisa jadi Allah ampuni, ya. Karena akidah Ahlussunnah, ya, kita tidak mengkafirkan seorang pun ahlul kiblah, ya, karena perbuatan dosa. Kita tidak menuduh, ya, atau tidak memastikan seseorang bisa masuk neraka. Tetapi ini adalah ancaman. Hadis ini berupa hadis ancaman bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa yang perlu kita jauhi. Ya, karena inilah memang redaksi dari hadis Nabi SAW. Mungkin itu jamaah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini nasihat dari saya, ya, melalui hadis Nabi SAW kepada kaum muslimin. Tentu ini saya sampaikan tidak bermaksud untuk memecah belah umat, tapi bermaksud untuk menjelaskan syariat Allah, ya. Yang sunnah itu kita perlu jelaskan, yang bid'ah perlu kita jelaskan. Ini merupakan, ya, tanggung jawab ilmiah yang perlu dijelaskan kepada umat. Yang hak perlu dijelaskan, yang batil perlu dijelaskan. Adapun manusia ada yang menerima dan menolak, maka itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga, ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita semua, hidayah di atas sunnah, hidayah untuk mengikuti as-salafus salih, karena ini merupakan manhaj, cara jalan beragama, solusi, ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam perpecahan umat di akhir zaman. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.